Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Nur Arfiani, salah satu dosen pengampu di program studi S1 Hukum Fakultas Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya akan mengemukakan proses pembelajaran yang telah saya lakukan selama menjadi dosen di program studi hukum Universitas Mulia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah hukum internasional dengan kode mata kuliah 311600 dengan bobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Hukum yang diajarkan pada semester 3. Deskripsi mata kuliah hukum internasional adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang asas, subjek, sumber, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional, termasuk pelindungan hak asasi manusia lintas negara. Mahasiswa dibekali kemampuan menelaah dokumen hukum internasional seperti perjanjian, opini hukum, dan analisis konflik yuridiksi, serta dituntut memahami posisi Indonesia dalam dinamika global. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan isu hukum internasional lintas batas secara yuridis melalui penyusunan dokumen hukum, pemilihan mekanisme sengketa, interpretasi konvensi internasional, serta penyusunan argumentasi dan kajian berbasis presiden hukum internasional. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan sumber hukum internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi subjek dan objek hukum internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis penyelesaian sengketa internasional. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dokumen hukum internasional. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis, adil, dan bertanggung jawab terhadap permasalahan internasional. Metode pembelajaran yang saya lakukan cukup bervariasi. Yang pertama adalah dengan ceramah, dengan tujuan agar penyampaian informasi perkuliahan dapat dilakukan secara efisien. Kemudian dilakukan dengan diskusi untuk meningkatkan pemikiran kritis dan kolaborasi antar mahasiswa. Tanya jawab untuk mengetahui atau mengevaluasi kembali mengenai pemahaman. Kemudian membangun interaksi serta meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Diimbangi dengan penugasan untuk melatih tanggung jawab dan kemandirian mahasiswa, serta problem-based learning dengan menyajikan studi kasus sehingga mendorong mahasiswa berpikir kritis, analisis, dan pengambilan keputusan, serta diimbangi dengan pelaksanaan discovery learning di mana mahasiswa dapat belajar mendiri dan mencari tahu lebih dalam. Adapun keseluruhan pelaksanaan kegiatan akademik di program studi hukum mengacu kepada Peraturan Rektor Nomor 65 garis miring SK garis miring Rektor garis miring UM garis miring 8 garis miring 2024 tentang peraturan akademik di lingkungan Universitas Mulia. Berdasarkan bab 11 mengenai proses pembelajaran, maka perkuliahan dilaksanakan 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS, di mana pertemuan 1-7 merupakan materi pengantar atau materi dasar mengenai hukum internasional. Pada pertemuan 8 dilakukan evaluasi tengah semester, kemudian dilanjutkan pertemuan 9-15 yang merupakan materi internasional dengan berfokus pada bidang tertentu. Kemudian diakhiri dengan pertemuan 16, yaitu dengan evaluasi akhir semester. Dengan difasilitasi LMS Lentera yang dimiliki Universitas Mulia, memudahkan saya melakukan proses pembelajaran, monitoring, serta evaluasi. Penggunaan LMS ini memberikan kemudahan di mana materi ajar, tugas, dan kuis tersimpan rapi dalam satu platform, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga aktivitas dan capaian belajar mahasiswa dapat terpantau. Adapun bobot nilai dan komponen penilaian yang diterapkan dalam perkuliahan ini mengacu pada bab 12 mengenai evaluasi dan penilaian hasil belajar, di mana terdapat skala A sampai E, yang mana nilai E merupakan arti dari mahasiswa tidak dapat lulus pada mata kuliah tersebut. Selain itu, terdapat komponen penilaian yang meliputi kehadiran 10%, etika, tugas, dan kuis masing-masing 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%, sehingga keseluruhan komponen tersebut adalah 100%. Adapun referensi yang saya gunakan, salah satunya adalah mengenai Burmauna, buku dari Burmauna,
dengan judul Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Kemudian ada Huala Adolf, yaitu pengantar hukum internasional, serta berbagai konvensi yang dapat mendukung materi pembelajaran. Namun, mahasiswa juga dipersilahkan untuk mengembangkan penggunaan materi seperti jurnal, video pembelajaran, maupun publikasi ilmiah lainnya, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan wawasan pengetahuannya di bidang hukum internasional. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah hukum internasional. Selanjutnya saya akan menunjukkan kegiatan pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita bertemu lagi setelah beberapa pertemuan yang lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Kira-kira di antara kalian semua ada yang masih ingat apa itu hukum internasional publik dan apa itu hukum perdata internasional? Silahkan kita review materi minggu lalu. Ada? Oh, boleh, Saput. Hukum perdata internasional, cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara. Terus hukum ini mengatur masalah-masalah yang timbul dalam hubungan pribadi atau komersial antar pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Oke, itu hukum perdata internasional. Kalau hukum internasional publik? Ada? Bergita kah? Gifni mungkin? Silahkan, boleh. Hukum internasional publik itu cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dan antar negara dengan organisasi internasional. Oke ya, jadi perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik pada dasarnya mereka sama-sama mengatur hukum yang melintasi batas negara. Tapi yang berbeda adalah kalau hukum internasional publik mereka berada dalam satu naungan aturan hukum yang sama. Tetapi kalau hukum perdata internasional antara ya pihak satu dengan pihak yang lain, mereka akan terikat dengan aturan hukum yang berbeda atau mereka akan terikat dengan lembaga penyelesaian sengketa yang berbeda. Sehingga yang menjadi ciri khas dari hukum perdata internasional itu adalah choice of law atau pilihan hukum. Jadi misalnya nih ada orang Indonesia dan orang Inggris yang bersengketa, kan nggak mungkin nih hukum Indonesia dan hukum Inggris berjalan bersamaan, maka harus ada choice of law. Artinya mereka akan memilih apakah hukum Indonesia yang akan dipakai ataukah hukum Inggris yang akan dipakai. Begitu juga ciri khas dari perdata internasional adalah mengenai choice of forum. Jadi lembaga sengketa mana yang mau digunakan, apakah misalnya lembaga sengketa yang ada di Indonesia atau lembaga sengketa yang ada di Inggris. Sampai sini jelas mengenai materi minggu lalu atau mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Boleh? Silahkan. Kalau tidak ada, saya izin bahwa hari ini kita akan belajar mengenai subjek hukum internasional. Apa ya, ada yang masih ingat materi terdahulu, jadi nggak perlu tentang hukum internasional, kan udah pernah dibilang bahwa materi hukum itu saling terkait nih. Nah, kalau subjek hukum, ada yang tahu nggak? Pelajaran PHI itu, subjek hukum adalah Negara. Boleh Reva? Subjek hukum saja, saya nggak nanya subjek hukum internasional. Subjek hukum aja tuh apa? Formil dan Ayo. orang dan badan. Oke, subjek hukum aja adalah penyandang hak dan kewajiban dalam hukum. Apa saja meliputi orang dan badan hukum. Apa bedanya dengan subjek hukum internasional? Ya, pada dasarnya sama. Dia merupakan penyandang hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Tetapi masyarakat internasional itu banyak banget ternyata. Entitasnya tidak cuma negara dan individu, tetapi juga ada yang lain. Di dalam ICJ Reparation Case tahun 1949 didefinisikan bahwa subjects of international law are those entities endowed with international personality, i.e. capable of possessing international rights and of bringing international claim. Yang artinya subjek hukum internasional ini merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi yang namanya subjek itu pasti memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional serta memiliki kapasitas untuk bertindak di tingkat internasional. Jadi nggak semua atau nggak melulu itu dianggap ketika dia melakukan sesuatu yang lintas batas, mereka dianggap memiliki kapasitas. Ingat, orang itu bisa cakap hukum atau badan hukum itu bisa cakap hukum. Kalau dia sudah cakap, berarti dia baru bisa melakukan tindakan. Kalau dia tidak cakap, maka dia tidak bisa melakukan tindakan hukum. Begitu juga dengan subjek hukum internasional. Dia harus
kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Apa saja kriteria untuk dia dinyatakan sebagai subjek hukum internasional? Kalau misalnya dalam subjek hukum yang kita ketahui pada umumnya, dia harus memiliki kapasitas atau dianggap cakap atau dewasa menurut hukum. Tetapi kalau dalam hukum internasional, yang pertama dia memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian. Karena kalau misalnya dia tidak memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, maka dia tidak bisa dianggap sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Contohnya, kalau misalnya negara itu mengirimkan duta besar atau perwakilan negara untuk melakukan perjanjian, maka dia harus membawa letter of credentials. Apa itu? Yaitu surat penunjukan bukti bahwa dia memiliki kuasa untuk mewakili negara tersebut dalam suatu perjanjian internasional. Efeknya adalah kalau dia nggak bawa kuasa ini, dia dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut. Yang kedua, dia dapat mengajukan klaim hukum internasional. Jadi kalau misalnya ada sengketa atau terjadi permasalahan, dia bisa melakukan gugatan atau melakukan tuntutan dengan hukum internasional tersebut. Yang ketiga, dia memiliki hak dan kewajiban internasional. Apa yang tahu contohnya? Hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Yang paling umum dan yang paling sering kita ketahui adalah mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini secara hak bahwa setiap subjek hukum internasional atau segala sesuatu yang terlibat itu wajib dihormati haknya. Dan juga mereka memiliki hak untuk dihormati, jadi saling menghormati dan dihormati. Dan yang keempat adalah memiliki pengakuan oleh negara lain atau organisasi internasional lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, jadi negara itu pada dasarnya tidak bisa serta-merta langsung kehilangan statusnya dia sebagai subjek hukum. Biasanya ada kondisi yang signifikan atau sangat-sangat krusial yang membuat dia harus mengalami kehilangan status dia sebagai subjek hukum tersendiri. Contohnya misalnya satu, dia dianggap dia tidak diakui oleh suatu negara. Kan tadi ada pengakuan. Yang kedua, misalnya terjadi penyatuan atau terjadi pemisahan antara dia dengan negara lain. Contohnya apa? Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Russian Empire misalnya, contohnya. Nah itu salah satu bentuk yang dari dia besar kemudian jadi kecil-kecil. Russian Empire sekarang udah nggak ada lagi, tapi jadi negara-negara kecil. Kurang lebih gitu. Atau misalnya terjadi kudeta atau terjadi permasalahan yang signifikan yang membuat suatu pemerintahan itu tidak menjadi berdaulat. Maka negara tidak bisa dianggap lagi sebagai subjek hukum internasional. Misalnya dia lagi dijajah atau dia dikudeta, artinya ada kewenangan pemerintahan yang lain yang menduduki di wilayah tersebut yang jauh lebih memiliki wewenang. Kurang lebih begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Siapa dulu nih? Gifni atau Alfandi? Silahkan. Kalian diskusi sendiri. Mau siapa duluan? Ibu, tadi kan ibu bicara kalau misalkan subjek hukum internasional itu hanya maksudnya dijelaskan baru negara. Saya mau bertanya kalau misalkan subjek hukum internasional itu bisa nggak secara individual? Oke. Dalam konteks apa kalau misalkan Ya, jadi seperti tadi pertanyaannya Gifni, kalau subjek internasional tadi selain kalau subjek hukum tadi ada orang dan individu. Nah, orang dan individu ini sudah termasuk ke dalam salah dua ya berarti. Salah dua subjek hukum internasional. Sisanya ada organisasi internasional, kemudian ada kelompok pemberontak, kemudian ada tahta suci. Tahta suci apa? Vatikan ya. Kemudian ada Palang Merah Internasional dan entitas khusus. Entitas khusus ini sifatnya sih sebenarnya dalam referensi masih bermacam-macam. Ada yang mengakui, ada yang tidak. Karena ini sifatnya masih diperdebatkan gitu. Tadi terkait dengan pertanyaan dari Gifni, apakah individu bisa diakui sebagai subjek hukum internasional? Sebenarnya pada dasarnya ada, tapi karena saya sudah siapkan materinya di belakang, nanti harapannya bisa sambil menjawab pertanyaannya Gifni ya. Kalau untuk Alfandi? Ya, kenapa tadi organisasi internasional itu diakui? Kita balik lagi, apakah dia memenuhi kriteria ini? Dia memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, kemudian
mengajukan klaim hukum internasional, memiliki hak dan kewajiban internasional, serta memiliki pengakuan oleh negara lain. Jadi apa tujuan ada organisasi internasional? Biasanya dia untuk memfasilitasi negara-negara untuk kepentingan tertentu. Mereka akan fokus pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi misalnya organisasi internasional ini dibentuk khusus untuk menyeimbangkan perdagangan di Asia Tenggara. Contohnya ada AFTA. Atau misalnya organisasi ini dibentuk khusus untuk memfasilitasi wilayah-wilayah regional. Seperti mungkin yang pernah kalian dengar ada Uni Eropa, ada ASEAN. Itu merupakan salah satu bentuk bahwa dia akan fokus kepada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu inilah yang diharapkan mampu mempermudah negara-negara melalui organisasinya untuk tetap melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh hukum internasional. Ada lagi yang mau tanyakan? Silahkan. Kalau misalnya ada yang mau diulang boleh. Ada? Kalau negara, ini kalian pasti sudah tahu ya. Itu di PHI udah belajar, di HTN udah belajar. Saya mundurkan ulang. Mungkin Andika bisa apa sih terbentuknya suatu negara? Pertama pasti ada masyarakatnya dulu, masyarakat yang kemudian ada wilayahnya, setelah wilayah kemudian ada pemerintahan dan yang terakhir itu pengakuan baik secara de facto atau de jure. Kira-kira dari 3 unsur ini, dulu saya udah pernah menjelaskan, ada yang bisa diklarifikasi nggak dari yang tadi udah 4 Andika sebutkan itu? Nih dari sini nih ada ingat nggak? Ada unsur konstitutif, ada unsur deklaratif. Mungkin ada yang ingat, ada yang tahu? Jadi negara itu terbentuk untuk dirinya sendiri atau faktor internal yang harus dia miliki, maka dia disebut unsur konstitutif. Apa? Dia harus punya penduduk. Sedangkan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional atau pengakuan dari negara lain itu termasuk ke dalam unsur deklaratif. Artinya itu adalah eksternal dari dia sendiri. Efeknya apa? Efeknya adalah bisa jadi satu negara yang sudah berdiri itu diakui oleh satu negara tetapi tidak diakui oleh negara yang lain. Seperti yang seringkali muncul antara sekarang ya, maksudnya antara Israel dan Palestina gitu. Dalam kondisi tertentu Israel itu tidak diakui sebagai negara. Salah satu yang tidak mengakui Israel sebagai negara adalah Indonesia. Tetapi di sisi lain, Palestina, Indonesia mengakui dia sebagai negara. Namun dalam konteks yang lain, ternyata misalnya di Amerika Serikat, dia tidak mengakui keberadaan Palestina sebagai suatu negara. Tapi di sisi lain, Palestina diakui, tapi di sisi lain dia mengakui Israel sebagai negara. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika suatu negara tidak diakui sebagai negara oleh suatu negara, ya suatu negara, dia tidak diakui sebagai suatu negara, akibatnya adalah negara tersebut tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang tidak mengakuinya. Contoh termudahnya adalah kita tidak akan pernah menemukan kantor perwakilan Israel di Indonesia. Tapi Bu, katanya, kenapa Bu kalau misalnya Palestina diakui sebagai negara menjadi negara, tapi kenapa dia di PBB dia hanya sebagai observer? Dia nggak diakui sebagai negara. Yang diakui sebagai negara adalah Israel. Jawabannya apa kira-kira? Karena sebagian besar anggota PBB memang mengakui keberadaan Israel. Jadi kalau misalnya dari jumlah voting itu berdasarkan data terakhir yang saya punya, ada sekitar 165 negara yang mengakui Israel, tetapi hanya 130-an yang mengakui Palestina. Itulah yang kemudian membuat kedudukan Palestina itu tidak lebih kuat dari Israel untuk memproklamirkan dirinya sebagai negara. Jadi intinya ada juga negara-negara yang dalam kondisi lain itu dia mengakui Palestina dan Israel dua-duanya sama-sama sebagai negara. Gitu. Sampai sini jelas? Tadi ini organisasi internasional, jadi dia sifatnya bisa bilateral dibentuknya, bisa multilateral, bisa juga regional. Jadi regional tuh dia berdasarkan kewilayahan, bisa juga untuk alasan kondisi tertentu. Misalnya UNESCO, itu kan maksudnya udah ada tujuannya sendiri. Atau misalnya juga OPEC.
Itu kan juga misalnya dia fokus kepada urusan minyak. Jadi tadi dia bisa karena kepentingan kewilayahan atau bisa juga karena tujuan tertentu organisasi internasional ini berdiri. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh? Gak ada? Nah, menindaklanjuti pertanyaannya Gifni nih. Jadi yang namanya subjek hukum internasional ini aku ini sebagai orang, aku ini cuma manusia biasa nih. Tapi kenapa aku bisa menjadi subjek hukum internasional? Kalau sini dijelasin hukum humaniter, hak asasi manusia, tanggung jawab pidana internasional. Bisakah kalian menjelaskan secara sederhana kenapa seseorang itu bisa menjadi subjek hukum internasional? Karena dia bisa melakukan perjanjian. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Karena manusia sebagai penyandang hak dan kewajiban, dan dalam konvensi yang dibahas itu hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia itu kan sifatnya universal. Jadi bahwa seluruh manusia itu pada dasarnya memiliki hak itu. Maka daripada itu seluruh manusia itu dianggap sebagai subjek hukum internasional berdasarkan cakap atau tidaknya dia. Oke, artinya ketika terjadi pelanggaran terhadap hak dan asasi manusia seseorang, maka pelanggar tersebut dapat memberikan pertanggungjawabannya secara internasional. Tapi tidak serta-merta dia langsung ujuk-ujuk dibawa ke mahkamah internasional, karena biasanya setiap negara sudah punya aturan hukumnya masing-masing. Betul? Tadi belajar hukum pidana dengan Pak Asyar, bukan? Iya, tadi di pidana belajar nggak mengenai kompetensi yurisdiksi? Jadi seseorang itu nggak bisa kan kalau misalnya saya tadi menyebut nama tapi takut jadi doa ya. Misalnya si B nih melakukan kejahatan terus ujuk-ujuk dia ditarik sama negara C dengan alasan pengen mengadili, itu kan nggak bisa, karena artinya dia akan melanggar yurisdiksi negara lain. Tetapi untuk konteks hukum internasional, maka yang dia lakukan adalah aturan internasional. Apa itu? Salah satunya adalah Statuta Roma. Statuta Roma pernah dengar mungkin ya. Jadi dia tuh terkait dengan Mahkamah Pidana Internasional. Kalau misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran HAM, itu akan diadili di pengadilan negara masing-masing. Tapi kalau ada seseorang yang melakukan pelanggaran HAM berat, selama dia terikat di dalam Statuta Roma, maka dia bisa disidangkan di Mahkamah Pidana Internasional secara individual. Itulah yang kemudian membuat individu menjadi subjek hukum internasional. Pelanggaran HAM beratnya apa aja? Ada yang masih ingat? Genosida, kejahatan perang, terus apa? Genosida, kejahatan perang, terus terorisme, apa lagi? Kalau di dalam konvensi Jenewa, saya nggak tahu kan sudah diajarkan atau belum waktu pelajaran tentang hak asasi manusia. Di dalam konvensi Jenewa, maka pelanggaran HAM berat itu cuma 4. Kejahatan perang, kejahatan agresi, genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Artinya ketika ada individu yang melakukan 4 kejahatan ini yang masuk ke dalam kriteria pelanggaran HAM berat, maka individu tersebut dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Secara dengan kedaulatan negara masing-masing, karena biasanya yang dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional ini bisa jadi komandannya, bisa jadi kepala negaranya. Artinya ketika ada pimpinan suatu negara dibawa, tidak semudah itu membawa ke Mahkamah Pidana Internasional, karena pasti akan berbenturan dengan yang namanya kedaulatan, karena yang namanya pejabat negara itu simbol negaranya. Jadi nggak semudah itu ketika dia dibawa. Artinya ya itu pasti akan ada proses yang panjang, walaupun secara teori dia bisa dieksekusi melalui Mahkamah Pidana Internasional. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terjawab kah Gifni? Boleh kamu ulang kah? Ya udahlah, saya anggap tahu. Sampai sini ada lagi yang mau tanyakan? Nah, jadi kita simpulkan bahwa subjek hukum internasional dia merupakan penyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Jadi hampir sama seperti subjek hukum yang sudah kalian pelajari dalam materi-materi kuliah kalian terdahulu. Artinya ketika dia menyandang hak dan kewajiban, maka subjek hukum internasional ini akan membawa hak-haknya dalam melakukan pergaulan di dalam hukum internasional, serta harus komitmen untuk melaksanakan kewajiban ketika dia menjalankan hubungannya juga dengan masyarakat internasional.
Dan di sini ada dari semua subjek hukum tadi yang sudah disebutkan, ada negara, ada organisasi, ada individu, ada ICRC, ICRC tadi Palang Merah Internasional, kemudian ada tahta suci, ada kelompok pemberontak, dan ada entitas khusus. Negara itu merupakan subjek hukum internasional yang utama. Kenapa? Karena dari semua subjek hukum tadi yang sudah disebutkan, negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Jadi nggak ada subjek hukum lain yang punya kedaulatan selain negara. Kurang lebih materi hari ini adalah mengenai ini tadi, subjek hukum internasional. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Saya masih penasaran sama entitas khusus itu maksudnya seperti apa? Entitas khusus itu tadi contohnya gini, tadi contohnya antara Palestina sama Israel. Ternyata Palestina dia tuh nggak sebagai negara, tidak juga sebagai kelompok pemberontak, dia diakui sebagai entitas khusus. Jadi ya itu tadi, makanya kenapa sistemnya perdebatan entitas khusus, karena saya pribadi itu belum menemukan referensi untuk menyatakan bahwa sesuatu atau subjek ini itu disebut sebagai entitas khusus, itu dasarnya apa atau kriteria apa yang harus dia punya untuk menyatakan dia sebagai entitas khusus gitu. Jadi sifatnya memang kadang ya itu tadi, Palestina itu yang salah satunya saya tahu dalam beberapa referensi ketika dia tidak diakui sebagai negara, bagi negara yang tidak mengakui maka Palestina itu dianggap sebagai entitas khusus. Semoga menjawab. Ada lagi mungkin tanyakan Abi, Anita, Nanda? Gak ada? Oke, kalau misalnya gak ada yang tanyakan, kalian silahkan membaca lagi materi ini di rumah. Kalian silahkan cari referensi lebih banyak, karena kalian bisa akses itu dari mana aja. Kalau misalnya tidak ada kendala, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan materi mengenai sumber hukum internasional. Jadi sumber hukum internasional itu juga hampir mirip dengan materi sumber hukum yang sudah kalian pelajari terdahulu, dan juga mengenai prinsip-prinsip hukum internasional. Jadi prinsip-prinsip hukum internasional tuh mungkin kalian udah pernah dengar yang namanya Pacta Sunt Servanda atau misalnya Nebis in idem. Nah, itu juga merupakan salah satu prinsip-prinsip umum yang dipakai di dalam hukum internasional. Kalau misalnya mau tanyakan silahkan, atau mau didiskusikan dengan senang hati nih. Ada? Gak ada? Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kalau pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Insya Allah ilmu yang sudah kalian manfaatkan hari ini itu menjadi berkah semuanya. Kesalahan dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.